Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas statistika, yaitu visualisasi data statik ke peta. Sebelumnya izin perkenalan, nama saya Muhammad Abid Asrof dengan NIM 3 digit terakhir 169. Nama saya Abi Fatinata Agung dari kelas E, 3 digit terakhir 152. Nama saya Muhammad Abian Herdi Saputra, 3 digit terakhir 150. Untuk tema yang kita pakai yaitu rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja berusaha sendiri menurut provinsi dari kelompok umur. Sumber data yang kita pakai ini linknya sudah kita cantumkan. Untuk tujuan analisis yang pertama itu mengidentifikasi perbedaan pendapatan antar provinsi. Ini memvisualisasikan dan menganalisis rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja berusaha sendiri di setiap provinsi untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang pendapatan tertinggi dan terendah. Yang kedua itu menganalisis kesenjangan pendapatan berdasarkan kelompok umur. Ini membandingkan rata-rata pendapatan antar kelompok umur rentan usia 15 sampai 24, lalu 25 sampai 54 dan juga 55 tahun ke atas. Nah, di berbagai provinsi untuk memahami bagaimana usia mempengaruhi pendapatan pekerja berusaha sendiri. Yang ketiga, menemukan pola regional. Yakni menggunakan visualisasi peta, heat map, dan bar chart untuk mengidentifikasi pola geografis atau regional dalam distribusi pendapatan, serta kesenjangan pendapatan antar kelompok umur. Yang keempat, ini memberikan wawasan untuk kebijakan, yakni menyediakan informasi yang relevan bagi pembuat kebijakan atau pihak berkepentingan untuk mengembangkan strategis peningkatan kesejahteraan pekerja untuk berusaha sendiri, khususnya di wilayah atau kelompok umur yang membutuhkan perhatian lebih. Yang kelima, memahami struktur ekonomi lokal. Dengan melihat distribusi pendapatan dan perbandingan antar kelompok umur, kita dapat memperoleh pemahaman awal mengenai struktur ekonomi dan peluang kerja sendiri di berbagai daerah. Lalu, untuk persiapan data dan visual awal, bagian ini mencakup impor library yang diperlukan, ini Pandas, Seaborn, Matplotlib, NumPy. Proses input data mentah ke dalam data frame, serta pembuatan 3 visualisasi awal berupa grafik. Yang kedua, perbandingan pendapatan antar kelompok umur untuk 10 provinsi tertinggi. Yang ketiga, 5 provinsi dengan pendapatan terendah. Nah, ini untuk codingannya kita menginputkan sendiri. Nah, di sini ada input Pandas. Ini digunakan untuk memanipulasi analisis data, membuat tabel yang disebut data frame. Lalu ada import Seaborn, ini untuk library visualisasi data berbasis Matplotlib yang lebih modern dan estetik. Lalu ada Matplotlib, fondasi dasar untuk membuat grafik dan mengatur elemen-elemen, misalnya judul, label, dan juga ukuran gambar. Yang selanjutnya ada NumPy, digunakan untuk operasi numerik atau matematika, meskipun dalam kode ini fungsinya lebih ke arah pendukung jika ada perhitungan lanjutan. Nah, Oke. Jadi untuk output dari codingan tersebut seperti ini. Grafik ini adalah hasil dari library Seaborn dan Matplotlib. Berikut adalah cara membaca elemen. Sebelumnya
tabel top 10 menampilkan daftar 10 provinsi yang dengan pendapatan tertinggi secara berurutan. Berdasarkan data tersebut, DKI Jakarta akan berada di posisi pertama dengan total 4,41 juta. Diikuti oleh provinsi lain seperti Kepulauan Riau, lalu ada Kalimantan Timur. Lanjut pada grafik batangnya. Untuk grafik batangnya ini, yang pertama ada kesenjangan regional. Nah, DKI Jakarta memiliki angka yang lebih jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya, menyentuh angka di atas 4.000. Sementara banyak provinsi provinsi lain berada di kisaran 1.000 sampai 2.500 saja. Lalu untuk kelompok umur produktif, rata-rata pendapatan di kelompok usia ini cenderung paling tinggi di hampir semua provinsi dibandingkan kelompok umur usia muda 15 sampai 24. Lalu untuk domisili luar Jawa, di beberapa provinsi di Kalimantan dan Kepulauan Riau masuk dalam 15 besar, menunjukkan sektor industri atau pertambangan di sana memberikan kontribusi rata-rata pendapatan yang tinggi. Ya, jadi ini untuk grafik cuannya, doanya seperti ini. Nah, grafik ini itu memperlihatkan tren usia. Biasanya batang untuk kelompok 25 sampai 54 akan terlihat paling panjang di hampir semua provinsi, menunjukkan bahwa usia produktif matang memiliki daya tawar pendapatan tertinggi. Nah, bisa dilihat apakah DKI Jakarta kelompok usia lansia masih memiliki pendapatan tinggi atau justru menurun drastis. Dan ini adalah grafik ketiga. Nah, berdasarkan datanya, terlihat provinsi seperti Nusa Tenggara Timur muncul di sini karena memiliki angka total agak sebesar 1.353,8 yang merupakan salah satu yang terendah dalam dataset tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang visualisasi geospasial atau heat map. Bagian ini menggunakan library volume untuk membuat peta interaktif yang memvisualisasikan rata-rata pendapatan bersih pekerja berusaha sendiri per provinsi menggunakan heat map. Peta ini juga menampilkan label teks dengan nama provinsi dan rata-rata pendapatan yang diformat dalam rupiah. Nah, ini adalah codingannya, dan saya akan menjelaskan codingannya. Yang pertama itu ada import volume yang di atas import volume. Volume ini digunakan untuk membuat peta interaktif, dan di bawahnya ada import heat map. Heat map untuk plugin volume untuk membuat visualisasi kepadatan data. Lalu ada pandas. Pandas digunakan untuk mengelola data table. Lalu ada import files files digunakan untuk mendownload file hasil peta pada Google Colab. Dan di bawahnya kita membuat data provinsi. Bagian ini berisi data nama provinsi di Indonesia, lalu nilai rata-rata pendapatan tiap provinsi. Lalu di bawahnya lagi, itu ada mengubah data menjadi data frame. Nah, data ini kita ubah menjadi bentuk table atau data frame agar lebih mudah diproses menggunakan pandas. Lalu di sini ada koordinat provinsi. Setiap provinsi itu diberikan lintang atau bujur. Koordinat ini digunakan untuk menentukan posisi provinsi pada peta.
Lalu membuat peta dasar yang volume map. Volume map itu kita membuat peta dasar, membuat peta Indonesia dengan pusat peta di koordinat Indonesia, dan kita menggunakan zoom yang level 5. Tampilan petanya menggunakan tema CartoDB Positron. Terus kita menambahkan judul titel HTML, itu kita menambahkan judul di bagian atas peta, rata-rata pendapatan bersih pekerja berusaha sendiri per provinsi Agustus 2025. Lalu membuat heatmap dan marker. Lalu kita mengambil data provinsi, mengambil koordinat, dan menambahkan data heatmap. Lalu format mata uang rupiah juga. Nah, habis itu kita menambahkan heatmap yang di bawah lagi. Heatmap. Nah, itu heatmap data radius 45. Lalu kita menyimpan peta dan download filenya. Nah, outputnya bawah, please. Lalu ini adalah output dari codingan tersebut, output programnya. Ini menampilkan peta interaktif Indonesia. Lalu di situ muncul heatmap pendapatan melalui visualisasi warna. Merah itu pendapatan tertinggi. Nah, itu DKI Jakarta pendapatan tertinggi. Kuning itu sedang. Dan biru itu rendah. Nah, biru itu rendah. Nah, kuning itu Kalimantan Timur, kuning itu sedang. Dan yang biru itu rendah. Di situ juga tercantum nama-nama provinsi dan nominal pendapatan juga. Nah, itu dia. Sudah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fabian. Oke, untuk selanjutnya ada visualisasi map. Nah, di sini ada import volume, import pandas, sama Google Colab import file. Sama kayak yang dijelasin sama teman saya tadi fungsinya. Kemudian di bawah juga ada hardcode. Kita di sini nggak pakai API karena kita kemarin kurangan waktu, nggak dapat token, jadi terpaksa harus pakai hardcode di sini buat datanya. Kemudian bawah kemudian ada geokoordinat juga di situ, dibuat marking bar chart di peta nantinya, di map nantinya. Terus di bawah, nah di bawah juga ada buat map ini, volume map. Kemudian ada lokasinya juga. Terus ada judul. Kemudian ada marker bar chart. Nah, di sini juga ada marker dan bar chart for IDX buat looping untuk setiap baris data provinsi selanjutnya. Kemudian ada nilai untuk tiap umurnya. Nah, terus ada perbaikan skala barnya. Nah, ini tadi sebelumnya kalau nggak kita giniin,
bar pada diagramnya sama tingginya. Jadi di sini kita perbaikin code-nya, ada ukuran-ukurannya juga. Oke, terus ada kode HTML-nya juga untuk map-nya, background, dan ukuran-ukurannya. Kemudian ada volume marker. Di situ fungsinya buat ke atas lagi, Mas. Nah, di situ fungsinya buat menandakan koordinat. Terus ada icon untuk menggunakan HTML custom. Terus ada tooltip untuk memunculkan informasi saat di hovernya nanti. Terus itu ada display legenda untuk menjelaskan keterangan warna. Kemudian ada download, mungkin bisa diarahin ke kanan dikit, Mas. Sorry kiri. Ada download petanya juga nih untuk dapat di-download dan disimpan di device kita nantinya. Oke, untuk outputnya. Oke, kemudian outputnya bisa kita lihat di situ diagram-diagramnya untuk tiap provinsi. Bisa di scroll ke bawah dikit, Mas. Mapnya. Nah, itu kelihatan ada legendanya untuk mendeskripsikan warna itu maksudnya apa-apa aja. Bisa kita lihat di situ untuk range umur 25 sampai 54 tahun pendapatannya paling tinggi di antara yang lain-lainnya. Oke. Dan untuk range umur di bawah 24, di bawah 25 sama di atas 55 mungkin sama. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah juga, tergantung provinsinya. Oke, cukup. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.